dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, rangkaian acara pertemuan Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis se-Asia atau Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution (ACC) yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah hingga hari ini terus bergulir. Pada hari Selasa ini, para delegasi anggota asosiasi melakukan sejumlah pertemuan, di antaranya pertemuan terkait pemilihan presiden baru AACC. Untuk mengetahui jalannya kegiatan ini, kita bergabung bersama reporter Nila Kusuma dan juru kamera Haryadi Jamal. Nila, apakah acara pemilihan presiden baru AACC yang berlangsung hari ini sudah menelurkan kesepakatan soal siapa orang yang akan memimpin asosiasi di periode mendatang? Ya, Tasya, memang sudah ada sejumlah kesepakatan selain dari penetapan presiden baru yang ditetapkan setelah pertemuan berlangsung sejak hari kemarin hingga hari ini. Yang pertama adalah penetapan presiden baru AACC untuk menggantikan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai presiden dari AACC. Di mana yang terpilih ini adalah perwakilan atau Ketua Mahkamah Persekutuan dari Malaysia, Tan Sri Datuk Raus Syarif ini terpilih menjadi presiden berikutnya dari AACC, di mana tadi ia menyampaikan bahwa rencananya setelah ia memimpin ini nanti ke depannya ia akan terus mengembangkan lagi asosiasi dari Mahkamah Konstitusi ini guna meningkatkan lagi diskusi dan juga khususnya terkait dengan penegakan hukum Mahkamah Konstitusi di seluruh wilayah di Asia, di mana tadi juga disampaikan oleh Arief Hidayat bahwa ada sejumlah negara yang sudah menunjukkan tren positif untuk mengikuti atau bergabung dalam asosiasi Mahkamah Konstitusi sejenis ini. Ini adalah Timor Leste dan juga Laos ke depannya, begitu rencananya seperti itu. Dan juga tadi ada yang menarik bahwa jika pada tahun 2014 hingga 2016 tonggak kepemimpinan dipegang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka pada Kongres tahun kemarin ini kepemimpinan Indonesia diperpanjang karena tidak ada pemimpin dari negara lain yang mau mengajukan diri atau dipilih untuk menjadi pemimpin. Namun pada pertemuan di tahun ini menariknya adalah tadi proses pemilihan dari presiden ini berlangsung cukup cepat, di mana Malaysia mengajukan diri untuk bisa memimpin. Bahkan untuk kepemimpinan setelah tonggak kepemimpinan ini dipegang oleh Malaysia, sudah ada negara-negara lain yang juga mengajukan seperti Kazakhstan, lalu Thailand dan juga sejumlah negara-negara lainnya yang mengajukan diri untuk memimpin. Lalu poin kedua yang menjadi highlight dari pertemuan hari ini juga adalah terkait dengan MOU atau kerjasama yang nanti rencananya akan dilakukan antara AACC dengan CCGA atau Mahkamah Konstitusi Constitutional Court dari Afrika, di mana rencana kerjasama ini nantinya akan ditandatangani pada esok hari untuk memupuk kerjasama di antara kedua belahan dunia ini guna khususnya terkait dengan penegakan hukum, konstitusional, ideologi dan juga demokrasi serta pembelaan hak asasi manusia di kedua belahan dunia ini. Tasya. Baik, Nila, besok sedianya Presiden Joko Widodo diagendakan juga turut hadir di simposium AACC ini. Seperti apa agenda utama yang akan dilaksanakan pada Rabu besok? Ya, benar sekali, memang besok rencananya Presiden Joko Widodo akan membuka simposium internasional dengan tajuk isu bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah ideologi dan juga demokrasi di negara majemuk. Ini besok Presiden Joko Widodo akan langsung membuka, juga turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga besok akan menyampaikan sejumlah pidato begitu terkait dengan ideologi dan juga demokrasi di masyarakat majemuk. Dan selain itu nanti juga isu besar ini akan dibagi menjadi 3 subtema, Tasya dan juga pemirsa. Di antaranya adalah pertama terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan ideologi, lalu Mahkamah Konstitusi dan juga peran prinsip-prinsip demokrasi, serta ya subtema yang ketiga adalah peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah ideologi di masyarakat yang majemuk. Dan paparan-paparan ini nanti disampaikan oleh negara-negara sahabat seperti Malaysia, Thailand dan juga Turki. Jadi nanti akan ada diskusi yang dinamis antara seluruh anggota asosiasi dan juga sejumlah negara-negara yang juga turut diundang seperti Venice dan juga Afrika. Ini nanti akan ada diskusi terbuka terkait dengan isu yang menarik, khususnya menjadi salah satu permasalahan yang dianggap merupakan masalah global saat ini. Tasya, kembali ke Anda. Baik, Nila, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi laporan Nila Kusuma dan juru kamera Haryadi Jamal melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.